Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita terus dibangun. Iman kita semakin dikuatkan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi pedoman dan penolong bagi kita. Karena firman Tuhan ini juga yang akan menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa supaya Tuhan yang mengurapi kita dan memampukan kita menangkap dan mengerti serta melakukan firman-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat dan anugerah-Mu, penyertaan dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat-Mu, kemurahan-Mu, perlindungan dan juga pertolongan-Mu. Pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami, buat kami bisa menangkap dan mengerti serta menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita membuka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini sambilkan dari Filipi 4 ayat 13. Saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya yakin saudara gak asing dengan ayat ini. Dan mungkin ada yang menjadikannya ayat emas atau ayat apalah ya, yang membangun, menguatkan kita. Luar biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia siapa? Tuhan. Yang memberi kekuatan kepada kita. Jadi saat menghadapi masalah, segala perkara, bebanmu, beratnya seperti apapun, sesungguhnya ya, Tuhan memberi kekuatan, memampukan kita menanggungnya. Yuk katakan kepada dirimu. Ini kan bicara untuk dirinya kan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kutanggung. Ya, kita harus menanggungnya. Jadi tetapi di sini perhatikan, di dalam Dia, di dalam Tuhan. Kalau kita ada dalam Dia, di dalam Tuhan, maka segala perkara sebesar, sesulit, serumit, apapun itu, ya, karena segala perkara ini banyak hal. Ini perkara-perkara kehidupan, misalnya masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, perekonomian, keuangan, masalah hutang kadang-kadang juga, ya, masalah kesehatan, masalah ya macam-macam. Karena segala perkara, artinya apapun itu, perkara yang ada dalam hidupmu dapat kutanggung. Katakan kepada dirimu, ya, segala perkara dalam hidupmu dapat kutanggung di dalam Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Selama kita ada di dalam Tuhan yang sumber kekuatan itu, yang memberikan kekuatan kepada kita, maka segala perkara kita bisa menanggungnya. Memang tidak dipungkiri, ya. Jadi ikut Tuhan tidak selalu mulus hidupnya, bebas dari masalah, penuh damai sejahtera. Sebenarnya damai sejahtera itu pilihan. Mau masalah banyak, damai sejahtera juga bisa saja gitu loh. Tetapi yang harus diperhatikan di sini adalah ikut Tuhan. Banyak juga pergumulannya. Tetapi percayalah, di dalam Dia, di dalam Tuhan, kita akan beroleh kekuatan. Sehingga masalah kehidupan itu bisa kita tanggung. Ingat, bukan gagah dan kuat kita. Bukan kemampuan kita. Kita mungkin terbatas. Ya, banyak kekurangan dalam diri kita, ya. Tetapi kita mesti menyadari Dia, ya, Tuhan berkuasa di atas segala permasalahan hidup kita. Karena itu jangan pernah menyerah dengan masalahmu, jangan menyerah dengan keadaanmu. Kita boleh berserah hanya kepada Tuhan. Artinya kita mengandalkan Tuhan. Saat kita berserah, kita mengizinkan kuasa Tuhan bertindak, berperkara dalam hidup kita. Jangan pernah minta beban yang kecil, yang ringan, tetapi mintalah bahu yang kuat, ya. Kita pernah dengar istilah itu, ya. Mintalah bahu yang kuat. Artinya apa? Bebannya mungkin besar, bebannya mungkin berat, tapi diberi bahu yang kuat, diberi kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kita bisa menanggung semuanya. Kalau kita hanya menerima beban yang ringan, yang mudah-mudah saja, kita nggak akan naik kelas, istilahnya, nggak naik level. Seperti anak sekolah, masuk kelas 1 terus.
Masa cuma 1 tambah 1 terus? Ya, harus berkembang, bertambah. Demikianlah Tuhan ingin kita memiliki iman yang bertumbuh. Ya, pengharapan yang terus teguh di dalam Tuhan, semakin kuat. Semakin banyak badai masalah, ya, hidup kita akan semakin kuat. Seperti pohon. Ya, pohon kalau banyak ditimpa angin yang besar, dia bisa berdiri, maka dia akan semakin kuat, semakin kuat. Ya, kita nggak hanya jadi rumput yang di bawah terus. Tuhan ingin mengangkat hidup kita, membawa kita kepada level yang lebih tinggi. Tuhan ingin kita memiliki kedewasaan iman. Jadi bukan iman kanak-kanak terus. Ya, jadi mari ketika menghadapi masalah, tidak, orang Jawa bilang orama itu. Apa itu orama itu? Jadi saya tidak membantah atau menyangkal bahwa masalah yang dihadapi setiap kita itu berat mungkin. Yang Bapak Ibu hadapi saat ini mungkin tidak mudah, sulit dan berat mungkin. Tetapi ingatlah firman Tuhan adalah kebenaran, melebihi dari permasalahanmu, melebihi dari pergumulanmu, keadaanmu, apapun keadaanmu. Ingatlah akan firman-Nya. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia akan memampukan kita melewati setiap pergumulan dan badai dalam kehidupan ini. Selama kita tetap ada di dalam Dia. Perhatikan kuncinya, ya, di dalam Dia. Jadi bukan di luar Dia. Karena di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas ya tentang pokok anggur ya. Di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan ini. Segala perkara, segala permasalahan dapat kita tanggung. Kita bisa menanggungnya selama kita di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Di dalam Tuhan sumber kekuatan kita. Karena itu jangan pernah membatasi Tuhan. Hati-hati. Jangan pernah membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita, dengan pengertian kita. Karena kita memandang masalahku terlalu besar, terlalu berat. Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup menolong saudara. Bahkan ketika jalanmu buntu, Dia sanggup membuka jalan baru bagi hidupmu. Intinya adalah tetap percaya, tetap andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tinggal di dalam Dia, sebab Dia yang akan memberi kekuatan. Dia yang memampukan engkau mengatasi dan menanggung setiap beban dalam hidupmu. Dan endingnya, hidup yang berkemenangan. Ya, bukan hanya ditanggung, tapi sampai engkau berkemenangan. Karena Tuhan yang menyertai kita, berkuasa, menolong, memberi kekuatan kepada setiap kita. Sehingga kita bisa melalui semua keadaan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu pagi ini. Biarlah meneguhkan, menguatkan kami. Dan kami berkata kepada diri kami, segala perkara dapat kutanggung. Di dalam Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Di dalam Tuhan kami bisa, di luar Tuhan kami enggak bisa. Karena kami terbatas Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dan tuntun kami senantiasa tinggal ada di dalam Engkau. Sumber kekuatan bagi hidup kami. Berdoa setiap pergumulan yang dihadapi. Siapapun di antara kami, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan yang memampukan membawa kami keluar dan berkemenangan dari setiap keadaan. Terima kasih, kami bersyukur. Berdoa menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Dan jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari dikasih Tuhan, tetap semangat dan maju terus dalam iman dan pengharapan. Ingat, di dalam Tuhan kita beroleh kekuatan untuk menanggung segala perkara. Sukses menyertai saudara kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.